Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa wisaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lana. Marilah yang pertama sekali kami memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hura yang berbahagianya. Allah memberi kesempatan kepada adanya bersama sehadir pada tempat yang mulianya, bersama-sama adanya ingin untuk memperhambakan diri kita di hadapan Allah, untuk adanya melaksanakan perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendengarkan ilmu-ilmu agama, mendengarkan nasihat-nasihat yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan seandainya kita tanya pada kepribadian kita dalam setiap individu perorangan daripada adanya, apa tujuan tanya jalani kehidupan di dunianya, tentu jawabannya sama, adalah supaya kita menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia, supaya termasuk adanya penghuni-penghuni surga, supaya terhindar daripada azab api neraka jahanam. Makanya itu merupakan satu jalan, merupakan kendaraan yang akan membawa kita kepada surga. Menuntut ilmu, duduk dalam majelis-majelis ilmu, itulah ibarat kita telah naik dalam sebuah kendaraan yang akan berangkat untuk menuju sebuah kebahagiaan besar, sebuah kenikmatan yang selama-lamanya, supaya terhindar manusia daripada persoalan-persoalan akhirat, persoalan daripada api neraka jahanam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan fil ilmi, sahhalahullahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang duduk dan menempuh satu jalan di dalam menuntut ilmu, maka berarti dia telah menempuh satu jalan untuk menuju kepada syurga. Maka hana tempat yang lain yang lebih mulia, hana kegiatan yang lain yang lebih diridhai oleh Allah, hanalah segala aktivitas dunia yang lain yang lebih mulia daripada mendengarkan nasihat, daripada menuntut ilmu. Rasulullah sendiri dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selaku akhir Rasul daripada akhir zaman. Apa tujuan Rasulullah dihidupkan di atas permukaan bumi ini? Dengan akhlak beliau yang begitu terpuji, hanya semata-mata untuk mengajarkan ilmu,
bukan untuk menjalani kehidupan yang lain, bukan untuk berbangga-bangga dalam hidup ini. Tapi Rasulullah, untuk apa dilahirkan Rasulullah di atas permukaan bumi? Jawabannya hanya satu, yaitu untuk mengajarkan umat, untuk memberikan wejangan-wejangan kepada umat, agar umat menjadi manusia yang bahagia di akhirat. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah berjuang dalam hidupnya. Beliau telah mengorbankan segala-galanya. Beliau tinggalkan segala kenikmatan dunia. Semua kepedihan dan tantangan yang Rasulullah hadapi sungguh sangat jauh dengan kepedihan dan tantangan yang beliau hadapi. Semenjak beliau kecil, semenjak beliau masih kanak-kanak, beliau telah menimpa berbagai macam musibah-musibah. Beliau tidak punya seorang ayah dikala lahir di atas permukaan bumi. Beliau dalam umur 4 tahun, beliau tidak punya seorang ibu. Hidup dengan neneknya dan pamannya dalam keadaan miskin. Beliau diusir dari negerinya sendiri, tempat dia dilahirkan, tempat orang tuanya dilahirkan, tempat keluarga-keluarganya. Tapi beliau diusir daripada negeri kelahirannya. Beliau harus meninggalkan tempatnya. Kemudian beliau berangkat ke Madinah. Berbagai macam perjuangan beliau lewati. Berbagai macam siksaan beliau hadapi. Itulah manusia yang paling mulia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah berdarah di dahi beliau, pernah patah gigi-gigi daripada beliau, dan juga di tumit beliau pernah mengeluarkan darah. Semuanya itu untuk apa? Bukan untuk kebahagiaan bagi beliau. Semua yang beliau hadapi, semua kepedihan dan kesakitan yang beliau lewati, mandum-mandumnya adalah untuk kesenangan daripada Nabi Muhammad. Tapi semuanya adalah untuk kebahagiaan bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau setiap malam-malam yang punya rahmat daripada Allah, setiap malam-malam yang diampuni oleh Allah, beliau menangis di hadapan Allah. Beliau mengalirkan air mata beliau. Beliau berdoa untuk umatnya, ya Allah, seandainya nanti umatku banyak berdosa, mereka banyak sekali melakukan kejahatan-kejahatan, mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Engkau, ya Allah, maka ampunkanlah umatku, ya Allah. Jangan Engkau siksakan mereka, jangan Engkau jadikan mereka sebagai penghuni-penghuni neraka jahanam. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun beliau tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan untuk keluarga beliau, tidak pernah memikirkan jabatan dan segala sesuatu untuk kehebatan beliau. Tapi semua pengorbanan beliau hanyalah semata-mata untuk kita selaku umat. Bahkan kita sendiri, setiap saat kita melakukan kejahatan, kita tidak pernah menangisi untuk diri kita sendiri. Kita tidak pernah menyadari seberapa banyak keburukan-keburukan yang telah menimpa dalam dada-dada kita. Seberapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Kita telah menyia-nyiakan mudah-mudahnya, tapi kita tidak pernah menyesal. Tapi Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam, beliau sering menangis. Beliau keluar dari rumahnya, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, hindarkanlah mereka daripada azab-Mu, ya Allah. Karena Rasulullah tahu bahwa apa yang akan terjadi nanti di hari akhirat.
siapapun tidak sanggup untuk menahan azab daripada Allah. Bahkan diceritakan kasih sayang Rasulullah kepada kita selaku umat di kala akhir-akhir daripada kehidupan beliau, di kala saat-saat beliau untuk meninggalkan dunia ini, detik-detik terakhir dalam kehidupan daripada beliau sedang menimpa sakit yang parah. Bahkan beliau tidak sanggup untuk membukakan matanya. Tiba-tiba masuklah seorang tamu yang tidak pernah dikenal. Ternyata tamu itu adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Dalam malaikat Israel mengetuk pintu, maka datanglah Siti Fatimah, putri daripada Rasulullah SAW. Pada saat itu Fatimah membuka pintu dan berkata kepada tamu, "Wahai tamu, ayahku Rasulullah SAW tidak sanggup untuk menerima tamu. Beliau tidak membuka mata. Beliau sudah sangat lemah sekali. Maka mohon untuk tidak menemui ayahku," kata daripada Siti Fatimah. Tiba-tiba Rasulullah tahu, membuka mata beliau. Beliau berkata, "Ya Fatimah, siapa yang di luar itu?" Kemudian Fatimah berkata, "Ada seorang tamu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan yang kakak ulikun atau pernah tuh jaminan ya Rasulullah." "Wahai Fatimah," kata Rasulullah SAW, "itulah tamu yang akan memisahkan seseorang dengan anaknya. Itulah tamu yang akan memisahkan seseorang dengan keluarganya. Itulah tamu, wahai Fatimah, yang akan memisahkan seseorang dengan kehidupan yang selama ini." Dengan itu terkejut Fatimah. Maka akhirnya Rasulullah SAW tibalah detik-detik daripada akhir daripada beliau. Suaranya semakin hari semakin sedetik semakin berkurang suaranya, dan matanya semakin sahih. Maka wati-wati saat akhir daripada kehidupan Rasulullah merasakan sakaratul maut yang sangat pedih. Maka seluruh para sahabat watinya, semua mereka itu tidak sanggup memandang kepada muka Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya semua orang senang dengan memandang muka Rasulullah. Sebelumnya orang-orang para sahabat Rasulullah, dia merasa gembira dengan memandang daripada muka daripada Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril sendiri yang 2 tahun berserta Rasulullah SAW, pada saat itu beliau juga tidak sanggup memandang. Akhirnya Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, engkau begitu akrab dengan aku. Kenapa pada hari ini saat terakhir daripada kehidupanku engkau tidak sanggup memandang aku?" Maka kata Jibril, "Wahai Muhammad, engkau manusia yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Tidak seimbang dengan rasul-rasul yang lain. Engkau tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidupmu. Engkau selalu melakukan kebaikan-kebaikan hanya semata-mata untuk umatmu. Maka siapa yang sanggup melihat wajah engkau dikala engkau merasakan kepedihan daripada sakaratul maut?" Ternyata kepedihan sakaratul maut itu adalah suatu kepedihan dan kesakitan yang tidak pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Padahal beliau pernah diusir, beliau pernah merasakan kesakitan yang lain. Ternyata sakaratul maut itu melebihi daripada kesakitan yang sebelumnya. Maka saat itulah umi dan ayah-ayah sekalian, hadirin kaum muslimin, saat-saat Rasulullah merasakan kesakitan yang paling sakit, sakaratul maut, maka saat itulah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, apakah seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku nanti? Kepedihan yang seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku nanti sampai akhir zaman? Bagaimana keadaan mereka? Ya Rasulullah, engkau ini sangat mudah dibandingkan dengan umatmu. Engkau tidak pernah berbuat kejahatan, tapi seperti ini yang paling mudah." Saat itulah Rasulullah SAW berkata, "Wahai malaikat, kalau seandainya seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku nanti." Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah,
Ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, seandainya seperti inilah kesakitan yang akan dirasakan oleh umatku, maka aku mohon kepadamu ya Allah, semuanya mereka, para umat-umatku yang akan dirasakan kepedihan sakaratil maut, maka hari ini berikanlah kepada biarkanlah aku menanggung segala kesakitan dan kepedihan daripada umatku. Jangan sampai dirasakan oleh umatku seperti ini di masa yang akan datang. Maka saat itulah sebahagian ulama berpendapat bahwa apa yang dirasakan sakaratul maut oleh orang-orang yang telah meninggal dunia selama ini sudah sangat ringan ketimbang dengan apa yang akan dirasakan sebenarnya. Karena apakah sebahagian kesakitan dan kepedihan sakaratul maut sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Nah, maka hana manusia yang lain yang lebih cinta kepada umat, bahkan sampai akhir daripada perkataan beliau, ummati ummati, dia tahu dengan keadaan umatnya di akhir zaman. Para ulama mengatakan bahwa apapun yang dirasakan, kepedihan bagaimanapun yang dirasakan oleh manusia yang akan meninggal dan manusia yang telah meninggal, maka kepedihan itu telah ditanggung sebahagiannya oleh Rasulullah SAW. Beliau, para umat sekalian, telah merasakan kepedihan kita, padahal tidak pantas. Nabi Muhammad tidak pernah bersalah, Nabi Muhammad tidak pernah berdosa, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kejahatan, tapi kejahatan umatnya, keburukan yang dilakukan umatnya, kepedihan dan kesakitan yang dilakukan oleh umatnya. Tapi beliau sekarang ini, beliau pada waktu beliau wafat, maka Rasulullah telah merasakan kepedihan sakaratul maut kita, telah merasakan kepedihan sakaratul maut orang-orang tua kita, telah merasakan sakaratul maut para anak-anak kita. Maka bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita ini? Maka apa yang kita berikan hak kepada Rasulullah SAW? Maka Rasulullah Jibril juga berdoa kepada Allah, sungguh celakalah umat Nabi Muhammad, dia mendengarkan nama Muhammad, tapi mereka tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga para sahabat-sahabat beliau juga demikian. Mereka semuanya berkorban dalam hidupnya untuk kebahagiaan Islam, untuk kemuliaan Islam, untuk tegaknya agama Islam, untuk bahagia seluruh kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang berkorban hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan segala pikirannya, dan semuanya hanya semata-mata untuk kebahagiaan daripada kaum muslimin, mulai sejak Rasulullah, para sahabat, dan juga sampai akhir masa. Kemudian juga para alim ulama, itulah para guru-guru budaya, selaku orang yang membimbing dan mendidik kita. Mereka lah merupakan orang-orang yang akan membawa budaya kepada kebaikan. Mereka lah yang akan membentengi budaya agar tidak termasuk orang-orang yang jahat, tidak termasuk penghuni neraka jahanam. Mereka lah yang membawa kita untuk menuju kepada jannah, untuk menuju kepada surga, untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ta'zim wa takrim pada Tunku Yusrijal selaku ahlul bait dan juga keluarga di sini semuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Tuhan bisa sampai kepada tempat yang mulia. Yang pertama sekali tujuan untuk silaturahmi, untuk berjumpa dengan para umi-umi sekalian, para hadirin di sini, supaya mudah-mudahan yang Tuhan sampaikan itu menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, akan menjadi amal bekal bagi kita untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan akhirat. Dan juga kepada seluruh hadirin, para tuku-tuku semuanya, para adik-adik sekalian yang hadir, dengan izin Allah juga, padahal menjaga kegiatan-kegiatan yang lain, tentang aktivitas-aktivitas lainnya, semuanya itu kita tinggalkan
hanya semata-mata hanya untuk mencari sebuah keridhaan daripada Allah. Seandainya kita melihat dengan mata hati kita bahwa yang berada di sini bukanlah bukan manusia, karena setiap waktu para malaikat selalu menghadiri majlis-majlis ilmu. Inilah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mandu malaikat semuanya akan mengelilingi hidayah. Setiap hari dan setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengutus seorang malaikat yang akan mengelilingi dunia. Tiap malam sampai dan malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk yang sudah partner tempat-tempat yang diajarkan ilmu, partner tempat-tempat yang diajarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat para malaikat Rayyahin melihat bahwa di depannya bahwa yang diadakan majelis-majelis ilmu, maka kemudian malaikat Rayyahin yang memanggil malaikat yang lain, ya malaikat halumu, wahai malaikat silahkan ke sini, turun ke rumahnya, ke tempat yang mulianya. Banyak orang-orang yang telah melakukan zikir kepada Allah. Maka akhirnya ratusan ribu malaikat yang dikirim setiap hari, mereka menghadiri gedanya, mengelilingi gedanya sampai ke yang langit yang 7, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai malaikat, apa yang kamu kerjakan? Putra yang dengan pukul dikatakan keliling mata rumah yang lagi terus menerus sampai ke langit yang 7. Kata malaikat, di rumah dia, di rumah tunggu Yusrija, di sebuah kampung. Maka di sini para manusia sedang berkumpul, mereka melakukan zikir kepada Engkau. Hum yuhallilunaka wa yusabbihunaka. Mereka melakukan zikir kepada Engkau, mendengarkan pengajian-pengajian, memandangkan tasbih-tasbih kepada Engkau. Adakah di antara mereka yang pernah bertemu dengan aku, wahai para malaikat? Pernahkah mereka melihat aku? Tidak ya Allah. Bayangkan bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku. Dan berzikir mereka, mendengarkan ceramah mereka, jauh lebih bersemangat daripada apa yang dia lakukan sekarang. Kemudian lanjutkan, apa yang mereka harapkan? Putra yang diinginkan oleh umat-umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka berkumpul? Putra harapan daripada mereka hadir ke majelis ilmu. Apa harapan mereka? Mereka mengharapkan surga ya Allah. Pernahkah mereka melihat surga? Ya Allah. Tapi bagaimana dengan Allah, wahai malaikat, seandainya hamba yang dalam rumah yang sedang mendengarkan ilmu, pernah mereka melihat surga? Dan dia jawabannya bahwa orangnya jangankan melihat surga, merasakan mandang surga becut, jangankan melihat surga secara seluruh, hanya sedikit nikmat surga yang diberikan oleh Allah. Dan dia lebih bersemangat dalam belajar agama dan berzikir kepadamu ya Allah. Maka akhirnya Allah berkata kepada malaikat, ushidukum, aku hanya hari ini bersaksi kepada kata-kata hai malaikat mandu. Maka semua orang-orang yang sedang mendengarkan ilmu yang telah berzikir kepada Allah, aku ampunkan segala dosa-dosamu. Itu harapan kami. Tinggalkan segala aktivitas kita yang keluar daripada tempat yang mulia ini, hanya kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pernah bersabda, ma bi qaumin yazkuruna ila hafathul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa yasnallahu ala man indah. Maka barang siapa yang melakukan zikir kepada Allah, yang melakukan, yang hadir kepada majelis-majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat yang begitu banyak, menurunkan ketentraman hati kitanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Subhanallah, semua mandum yang nabi dan yang satu persatu disebutkan oleh Allah. Wahai malaikatku, coba lihat si fulan bin si fulan berada di majelis ilmu, si fulan bin si fulan berada di dalam majelis ilmu. Aku telah ampunkan dosa-dosa mereka.
nama kita disebut-sebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita lupa menyebutkan nama Allah, padahal kita lalai dalam menyebut nama Allah pada hari ini. Bahkan sehari semalam kita tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hidup kita. Bahkan sembahyang kadang-kadang kewajiban yang dipundakkan oleh Allah umumnya kita sia-siakan. Maka inilah salah satu jalan menghadir kepada majelis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut-sebut nama kita, keharapan daripada kita menjadi orang-orang yang disebut-sebut nama oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa, dunia termasuk orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin, para umi dan ayah-ayah sekalian yang Tuhan hormati, alhamdulillah, mandung-mandung kita yang sangat bersyukur kepada Allah. Bahkan karena sampai tuhurnya Allah akan lebih iman dan Islam dalam dada kita yang baru. Karena berapa banyak manusia yang hidup di permukaan dunia, nyata hidup mulai sampai Nabi Adam pun sampai orang akhirat Cina, ratusan miliar manusia yang dihidupkan oleh Allah. Bahkan sudah banyak yang meninggal dan akan terjadi meninggal yang lain dan akan berganti dengan generasi. Tidak semuanya diberikan iman oleh Allah. Hana mandung-mandung iman, hana mandung-mandung lahir daripada orang Islam, hana mandung-mandung nenek mereka Islam, hana mandung-mandung hidup dalam lingkungan umat-umat Islam. Tapi kenapa Allah Ta'ala lahir kitanya daripada orang Islam, orang si kitanya Islam, nek kitanya Islam, keluarga kitanya Islam, dan hidup dalam lingkungan Islam. Putra yang pernah kita berikan di hadapan Allah, jasa apa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini? Hanya jasa satu yang kami kepada Allah, tapi bahkan Allah uranya lebih kepadanya orang Islam. Sungguh banyak orang-orang kufur kepada Allah, mereka lebih hebat daripada kitanya, mereka lebih kaya daripada kitanya, mereka lebih banyak harta dan jabatan lebih tinggi daripada kitanya. Kitanya kadang-kadang orang miskin, tapi kenapa Allah memilih kitanya menjadi orang-orang mukmin? Kenapa mereka lahir daripada orang tua mereka kafir? Apa bedanya kitanya dengan mereka? Apa kehebatan yang kitanya miliki? Dan putra Allah pernah kita berikan kitanya kepada Allah? Amalan apa yang pernah kitanya lakukan kepada Allah sehingga Allah ditetapkan kitanya kepada beriman, sementara yang lain apa kejahatan yang dilakukan mereka sehingga mereka menjadi orang kafir? Siapa yang akan memberikannya? Kasih sayang daripada Allah. Karena jauh kitanya sebelum diciptakan di atas permukaan dunianya, jauh sebelum diciptakan di atas permukaan dunianya, segala zuriat manusia mulai masa Nabi Adam sampai manusia yang akan lahir sampai hari akhirat mandung kali gesur di Allah semasa dalam zuriat. Di daerah Na'man berdekatan Qaribun minal Arafah, berdekatan dengan padang Arafah, pada saat yang kehubungan zuriat manusia yang akan lahir kali gesur di Allah, maka tumpuk dua buah tumpuk di Allah Ta'ala. Kemudian yang belah ungu bertanda dengan warna putih, yang belah wir bertanda dengan warna hitam. Manusia yang bertanda dengan warna putihnya nyokus calon-calon manusia yang akan lahir dalam keadaan Islam dan mukmin. Manusia yang bertanda dengan warna hitam nyokus calon-calon manusia yang akan menjadi kafir dan menjadi penghuni neraka jahanam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kitanya sebagai orang yang ditanda dengan warna putih? Pada saatnya kitanya golongan kekuatan, golongan ibadah yang kitanya lakukan, golongan harta yang kitanya miliki, apapun antara kafir dengan muslim zuriat itu sama. Subhanallah, itu kasih sayang Allah kepada kitanya. Begitu cintanya Allah kepada kitanya sampai saat ini, sehingga dengan mudah kita menjalani iman dan Islam, lahir daripada orang-orang Islam, kemudian udah dalam kalangan Islam, menciptakan ulama-ulama yang ada di sekitar kitanya untuk mengajarkan kitanya agar semuanya jalan menuju kepada surga, untuk memudahkan kitanya menuju kepada surga. Akan tetapi nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita yang ulunyo, kadang-kadang kita lupa diri.
kita semena-mena dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya hana pernah tak ingat adanya mandu, hana pernah kita bersujud di hadapan Allah hanya semata-mata mensyukuri nikmat yang besar. Hana pernah kita memohon keampunan daripada Allah atas kasih sayang Allah hurufnya kepada kita. Akhirnya kita merelakan diri untuk melakukan kejahatan kepada Allah. Kita merelakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Allah, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita dan keluarga kita sama-sama berbuat maksiat kepada Allah. Padahal betapa kasih sayang Allah kepada kita Allah. Tapi ketahuilah para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak manusia yang lahir di atas permukaan dunia ini iman dan Islam, tapi tidak semuanya mereka selamat di kala akhir daripada kehidupan. Hanya sedikit manusia yang diciptakan oleh Allah daripada ulumul iman, lahir daripada ulumul iman, hidup dalam lingkungan orang-orang mukmin, tapi tidak sedikit mereka menjadi kufur kepada Allah di akhir kehidupan. Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar, salah seorang aulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang hamba Allah yang semenjak ikutkan wakaf 5 sebagai orang yang akan mengorbankan dirinya untuk agama. Yang gedanya harta atau wakaf, tapi Sufyan Ats-Tsauri gonyan 2 wakaf 5, artinya berat. Pada gonyan kameranjak dewasa pun 5 hanya gata kalau wakaf ke agama mudah berangkat. Yang minta ilmu agama dan berkorbanlah untuk agama. Sufyan Ats-Tsauri karena ilmu agama nunggu rumah banding su tak itu sawa luar lun mak Sufyan Ats-Tsauri lun karena ilmu gatanya kalau wakaf BU yang namanya harta wakaf hana wali rumah bedah berangkat. Dan Sufyan Ats-Tsauri semenjak kecil kagum wakaf menanglah kira-kira Duknan Sufyan Ats-Tsauri berjuang dalam udip semenjak kecil sudah diwakafkan dalam agama. Akhirnya menjadi seorang ulama dan aulia Allah, tidak pernah melakukan kejahatan, tapi setiap malam beliau menangis. Ranyang dengan dan sahabat dia Sufyan Ats-Tsauri akan dikatakan sementara kata hanya pernah berbuat kejahatan, tangan kata tidak pernah menyentuh orang lain, tangan kata hanya pernah rapoh, mata engkau selalu terpelihara, hati engkau selalu mengingat Allah, tapi kenapa engkau menangis? Saya takut dengan akhir daripada kehidupan. Hanya manusia yang bisa menjamin bahwa akhir kehidupan lo selamat, akhir kehidupan lo menjadi manusia-manusia yang sukses, akhir kehidupan lo bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa artinya semuanya ini ibadah yang lo lakukan apabila detik-detik daripada kehidupan lo sehingga menjadi urung-urung yang celaka, menjadi urung-urung yang telah dicabutkan iman oleh Allah. Padahal Allah selama ini telah kasih sayang kepada lo, Allah selama ini telah berbuat kebaikan kepada lo. Tapi apa arti semuanya bila seandainya hidupku nanti menjadi orang-orang kufur kepada Allah? Maka yang ditakuti oleh Sufyan Ats-Tsauri. Maka kadang-kadang katanya kurang memperhatikan pada diri kita. Kadang-kadang katanya uronyo hal yang tak abaikan dalam hidup kita, tapi kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, dalam kitab ini disebutkan bahwa ada beberapa sebab manusia yang bisa celaka, manusia yang bisa hilang imannya di akhir-akhir kehidupan. Yang pertama adalah orang yang menyia-nyiakan sembahyang. Sembahyang yang merupakan pokok ajaran agama. Sembahyangnya merupakan amal yang penting dalam hidup kita. Maka di mana kita sangat diajarkan benar-benar kita melakukan ibadah katanya kepada Allah, terlebih-lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan sembahyang. Tapi kadang-kadang sembahyangnya yang merupakan yang paling pokok katanya semenjak kecil anak-anak katanya urunya hendak bimbing dia katanya, akhirnya dia menjadi manusia yang celaka.
manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali, padahal sembahyang dan ibadahnya merupakan hal yang paling penting dalam hidup kita. Itulah amalan-amalan kebaikan kita yang bisa membawa kita kepada syurga. Sebenarnya hidup kita di dunia hanya untuk itu. Hidup kita di dunia hanya semata-mata untuk kita berubudiyah kepada Allah. Allah menciptakan kita di dunia bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata apapun kegiatan kita, maka Allah menciptakan kita hanya semata-mata untuk ibadah. Belaan jamaah lewanyo kadang-kadang sembahyang perle mentang kita tinggalkan. Maka apa yang kita harapkan daripada Allah? Rasa syukur kita kepada iman dan nikmat Islam yang kami selamanya, punya ibadahnya sia-sia. Padahal jamaah punya ronyong yang kita takalan di masjid-masjid dan di nasah-nasah itu kosong. Bahkan rumah-rumah sendiri tidak ada orang lagi melakukan sembahyang berjamaah. Padahal sembahyang jamaah ibadah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rakaat dan sembahyang 27 pahala. Satu rakaat kita melakukan berjamaah 27 ibarat daripada 27. Bayangkan euro di malam 17 rakaat kita yang sembahyang, maka seandainya kita yang kali 27 berapa? Tapi sementara apabila digelar pasar-pasar murah, apabila digelar di Nasah kadang-kadang beras krim murah, 11 kilo, ibi 27 kilo, maka mendung kita jual berangkat. Mudah daripada kegiatan kita, bahkan berjam-jam. Tapi presidium dan 2 jam adanya. Tapi hanya gudanya watalam yang kuahnya tentang tateme hanya untuk mendapatkan beras murah, beras sekilo tablo ibi 27 kilo. Inilah perbandingan. Padahal yang udah padu murah. Yang gampang yang gudanya kuahnya untuk udah gudanya padu murah, untuk baju padu murah. Tapi tateme bahwa dia 5 jam bahkan 6 jam gudanya antri dalam berebut beras raskin atau dalam berebut saka murah dan pasar murah. Tapi inilah amalan murah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah dan yang murahnya. Itu hanya kita sia-siakan dan kita biarkan dengan begitu saja. Jangankan untuk mengajak anak-anak kita, jangankan untuk mengajak anggota-anggota keluarga kita, bahkan dengan gara-garanya kita kadang-kadang terhambat mereka. Masuk dalam keluarga anak suami yang yakin berjamaah, ketika dia tinggal nafsu saja yang dia bermasalah di rumah sehingga mereka meninggalkan jamaah. Dan kumpul jamaah di rumah nafsu saja hal yang sehingga menghambat katanya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanallah. Ini pemikiran-pemikiran katanya umurnya akhir-akhir zaman. Umurnya berapa tahun kita umur? Nah yang kali 50 tahun, 60 tahun, nah yang kali 50 tahun, berapa puluh tahun kita telah meninggalkan amal ibadah yang merupakan bekal dunia selama-lama di hari akhirat nanti. Ukip kita di dunianya hanya sisa hanya 60 tahun, tapi dalam kuburan berapa tahun? Nih kita nyuruhnya na yang dalam kuburan terbedo, nah yang ke dalam kuburan adalah nah yang ratusan ribu tahun para manusia-manusia sebelumnya. Datanya juga nanti kurang daripada 100 ataupun 200 tahun kita berada dalam kuburan, bahkan bisa-bisa kadar ribuan tahun. Tapi di dunia hanya berapa tahun? Di dunia hanya kita udah 63 tahun. Maka Imam Al-Ghazali menggambarkan kehidupan di dunianya bagaikan kita udah dalam rumah raja, bagaikan kita udah dalam rumah. Maka raja diperintahkan bagainya, wahai rakyat lun, namun dalam rumah lun nakama emas yang lecokmu sebanyak-banyaknya putubit wade lun biku kata 6 juta. Cokmu saja wade lun biku kata 6 juta. Kemudian dalam rumah rajanya kamar, ruang makan yang dihiasi dengan makanan-makanan yang lezat. Berbagai macam buah-buah yang disediakan di dalam rumah raja.
Maka begitu katanya tamaklah rumah raja, tak kala itu ruang makan, nah makanan-makanan yang lezat, ingin katanya untuk dapat makanan ni. Pajuh makanan dan sijil menteri, dia sijil dapat makanan, baru dia katanya tak terbit pun. Nah wadah kesempatan 5 jam tu, 5 jamnya pada fikir-fikir menyadap terbit pun cukup le, je tak terbit. Manalah kira-kira bayangan udip. Akhir ji katanya pajuhlah makanan dengan sijil, lalu hangsa sijil 2 jam dibaju makanan, dapat kira-kira jam tu tak terbit pun. Manalah perbandingan katanya udip di dunia. Kemudian di sebelahnya ada kamar tidur yang dihiasi dengan permadani dan spring blanket, yang setiap manusia akan ingin untuk tidur pada tempat tersebut. Hana manusia pun hana galak untuk kat rumah raja ya. Kaki letak baju makanan sijil ataupun yang baju makanan 2 jam, bah tak dia katanya sijil terus. Leher makai tak habis hotel ya, menteri baru dah berdubit. Ternyata yang terjadi sebalik daripada yang katanya fikir. Makanan yang kata baju muno berjam-jam, tak rencana dia ternyata hampir sijil tak karena mengatakan. Memang program pun sijil, tapi 2 jam masih ada sampai 6 jam habis hotel katanya. Maka beda saja aku bawa bedanya. Hai manusia, wahai rakyat yang paling bangan, kata merupakan guru-guru yang celaka, tubit daripada rumah lo. Bahasaannya itu baru terkejut tadi. Takut raja lebih kesempatan belum siap ada. Yang hana sapuna lo tubit daripada rumah ron hai raja. Sementara orang lain cukup lo kamu hidup itu hana sapuna. Maka mulanya lebih kesempatan belum si minit ada. Si detik mentang dia si detik tu. Ternyata si detik yang berharga. Si detik dalam rumah rajanya sangat berharga. Bunuh yang 6 jam tanya lupa. Maka hana dia kesempatan silahkan pergi. Maka saatnya baru tanya sadar. Yang pertamalah lom kembali. Hana dia kesempatan. Dipaksa katanya untuk berbiat. Maka jadilah katanya manusia yang miskin. Padahal umi dan ayah-ayah sekalian, seandainya bunuh katanya tak tamang dalam rumah raja, hana le tak habis wate bak ranjang dan hana le tak habis wate bak makanan. Tajokmu hanya dapat duit dulu karena tak perjalanan katanya sehingga wate 2 rumah raja ke 6 jam. Seumur hidup katanya akan hidup di luar rumah raja. Seandainya muhnya tajok bela bunuh wate 6 jamnya 5 jam tak pakai tu duit pun. Dapat jual makanan mantang wate kahek diriat. Maka sungguh dengan muhnya dia tak bela makanan dan makanannya dia tak baju seumur hidup bedanya. Dan lebih lezat makanannya daripada makanan dalam rumah raja. Maka makanan dalam rumah raja hanya 3 jam dia tak baju, 2 jam dia tak baju. Tapi makanan yang tak bela dengan muh yang tak duit baru rumah rajanya dia tak baju seumur hidup bedanya. Seandainya menoleh bedanya wadah datang dalam rumah raja tak duit muh saja-saja tak ikhtiat mantang kena. Maka dia tak bela dengan muhnya ranjang yang lebih dot daripada ranjang rumah raja. Dan katanya dia tak seumur dia katanya dia tak tapi karena ranjangnya milik katanya. Karena ranjangnya ada katanya dia tak tapi pulau tu hidup di dunia. Seandainya katanya hanya lalai dalam hidup dunia hanya semata-mata untuk mengambil emas itulah ibarat amalan katanya. Maka sungguh dengan amalnya tinggal gedanya jeda tinggal dalam surga seumur hidup gedanya ke 60 tahun, tapi seumur hidup ratusan juta tahun. Seandainya gedanya bunuh dengan hidup di dunia kesempatan 60 tahunnya tak berduitmu tak beramal kepada Allah, maka jeda baju makanan sehingga dalam surga melebihi daripada makanan dalam dunianya. Jeda nikmati seumur hidup gedanya. Maka seberapa banyak emas yang pada diri-diri gedanya uronyoman Dukna lemuh yang tak persiapkan gedanya untuk menuju kepada alam kuburan yang ratusan ribu tahun. Dukna yang telah beliau simpan uronyo untuk menuju akhirat
persoalan yang lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi selama ini. Maka urangnya ingat-ingat kita sendiri semantang kesempatan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah menyia-nyiakan waktu. Karena di dunianya hanya siasa potong agar kita tinggal, tapi lihatlah keluarga kita hari ini yang dalam kuburan. Maka bedah tapi habis wadah kesenangan tubuh-tubuh budanya untuk kehebatan. Karena apapun yang kita berikan urangnya kepada tubuh budanya akan hilang. Tubuh budanya akan sirna. Tubuh budanya akan jatuh makanan ulat-ulat yang ada dalam kuburannya. Memang urangnya sayang dan budanya kepada tubuh. Puluhan juta uang yang kita korbankan untuk tubuh budanya. Puluhan uang yang kita korbankan untuk pakaian kita, tapi kita urangnya lupa kepada agama, lupa kepada emas. Kadang-kadang bacut mantan sedekahnya merasa berat bagi kita. Nah gaji urangnya kita 100 ribu, maka kita sedekah 100 ribunya berat. Sementara itu renduhnya tak ubah, nyan hana berat. Bukan karena pemandangan kita yang salah, tapi ke 10 ribu yang kamu sedekahnya habis. Si kurang 10 ribu yang tak ubah saja untuk keluarga rumahnya yang tinggal kita. Si kurang 10 ribu yang tak ubahnya dia akan habis. Kalau makanan je kotoran, kalau pakaian akan membusuk. Tapi si 10 ribu yang ada sengaja ada cukur lain, nyantuh yang akan kita rebut sampai akhirat. Nyantuh yang membantu kita sampai di dalam kuburan. Itulah emas yang akan kita bawa sampai kepada kehidupan yang lain. Umi dan ayah sekalian, maka perhatikanlah, cek kembali emas-emas yang pernah gedanyo rebut kulonyo. Seberapa banyak emas yang karena saja gedanyo amal-amal ibadah. Semantangna kesempatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena putra yang kagetanya ubah pokoknya di dunia adanya anak mengali wadesaan getanya gua akhirat. Getanya mati walaupun ya pakai pakaian yang good, walaupun ya belum makanan yang lezat, adanya anak ida pajuhdi. Saban lagi getanya udip sebelum dihidupkan di dunia. Pada getanya mandang udip dalam kandungan, nyan makanan getanya adalah darah urusi getanya. Tanya tak baju darahnya pun tercipta daging gedanya. Itulah makanan yang lezat bagi gedanya darah. Tapi waktu kali ya Allah ada kuburan yang darahnya haid tak baju. Bahkan luar kepada darahnya. Haid deh makanannya apabila disediakan dan disiapkan waktu masa udep. Bahkan darahnya makanan dalam kandungan. Menansi di dunianya. Ubena makanan yang gedanya baju urongnya. Yang hana mangan deh wadesaan kita di pasar dalam kuburan, bahkan adanya keluar dengan makanan. Maka dipersiapkan ke roh masing-masing untuk makanan roh yang selanjutnya. Jadi dipersiap di rusiran makanan roh pada kelahiran, dan tapi makanan dalam kuburan adalah dipersiapkan ke pribadi kita. Kemudian yang kedua, yang bisa menghilangkan iman seseorang adalah gara-gara adanya durhaka korupsi. Ini adalah penyebab yang kedua. Karena apa? Korupsinya merupakan orang yang memberikan kebaikan besar. Para aulia Allah, le manusia masa lalu, le orang-orang yang hebat masa lalu, mereka karena semuanya berbakti kepada orang tua. Maka urunyo kadang-kadang tidak sedikit manusia yang mereka durhaka kepada orang si. Kadang-kadang tanya orang si anak ada si roh tanya dijaga 5 roh anak. Tapi kadang-kadang 5 roh anak hanya jaga 5 roh si. Inilah hal-hal yang terjadi akhir zaman. Bahkan tidak sedikit orang yang meurunsi bahkan dijumpo. Naudzubillah semua naudzubillah terjadi adanya banyak. Rahmat Allah turun gara-gara kita menjaga dan melindungi orang tua kita.
rahmat Allah turun kepada kita gara-gara kita beri nafkah kepada orang tua. Maka orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Maka berhati-hatilah. Penanti kitanya urusi, bimbinglah anak-anak kitanya, ridhalah kepada anak-anak kitanya. Baik tak durhakai anak kitanya, karena durhaka kitanya akan tertutup pintu surga dan dia akan menjadi manusia-manusia celaka yang akan terbuka segala pintu-pintu neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ke anak-anak kitanya itu sebagai penerus daripada kitanya. Maka jagalah mereka, bimbinglah mereka, didiklah anak-anak kitanya. Tanya siapa kuatlah kau di dunia, hanya kau meninggal. So yang akan melanjutkan kehidupan ayo anak kitanya yang akan melanjutkan kehidupan. Tapi punya anak kitanya halakan, anak kitanya halakan bimbing buat kebaikan, maka seluruh keburukan anak kitanya akan memberi saham kitanya kepada keburukan. Bekal umi dan ayah sekalian. Anak kitanya yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci. Anak kitanya yang dilahirkan oleh Allah menjadi pemabuk. Tidak ada anak kitanya yang dilahirkan oleh Allah menjadi orang-orang narkoba. Tidak ada anak yang dilahirkan oleh Allah menjadi manusia-manusia celaka dan durhaka. Semua mereka dilahirkan oleh Allah dalam keadaan hati bersih, dalam keadaan orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang baik. Tapi kenapa mereka hancur? Bahkan anak kitanya rusak. Ini adalah kesalahan daripada kita. Kita salah membimbing dan mendidik mereka sehingga mereka menjadi manusia yang durhaka, yang tanggung jawab yang paling besar daripada kita. Jadi bukan hal yang mudah. Walaupun kita juga meninggal 1000 tahun mantangna iwatir, karena anaknya merupakan tubuh kitanya. Seluruh daging-daging, seluruh yaitu urat-urat dan tulang-tulang anak kitanya yang tercipta daripada anak kitanya, daripada kitanya uraga. Dari segumpal mani jadilah segumpal darah, segumpal daging jadilah manusia. Kemudian bina daging-daging anak kitanya tercipta daripada makanan orang tua, darah manusia yang terbayuk. Maka akhirnya timahlah aso-aso daripada kitanya. Jadi makanya anaknya merupakan daging daripada orang tua. Daging kitanya ayah, daging kitanya mak. Nyo anak kitanya. Maka dagingnya ke walaupun kitanya kamate sino, dagingnya macam mujak-jak iwata. Pada saat daging yang mujak-jak ada kitanya yang macam udip, yang lain daging kitanya kabeh perut dalam kuburan, dipuput maksiat kepada Allah, maka adanya terasa di kitanya dalam kuburan. Sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak dan keturunan kitanya, tanya terasa adanya asal kitanya. Lagi dunia ini pada saat sia Pak Jaro, maka sakit masa tubuh menanti anak kitanya pada dipuput maksiat. Daging kitanya yang mata mujak-jak dipuput dosa kepada Allah, maka adanya juga akan terasakan di kitanya. Walaupun kitanya berada dalam kuburan, karena adanya merupakan daging kitanya yang telah menghancurkan anak-anak kitanya. Kitanya salah tak bimbing dan tak didik mereka. Kenapa mereka diciptakan oleh Allah suci? Semua mereka dalam keadaan bersih. Semua mereka tidak terkena apapun kejahatan-kejahatan. Allah menciptakan mereka dalam keadaan suci, hati mereka bersih. Tapi siapa yang menghancurkan? Inilah kata Rasulullah, kullu mawludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunassarani. Karena dua orang tualah yang menjadi mereka sebagai Yahudi. Kita telah membawa mereka kepada manusia Yahudi. Kita telah membawa manusia mereka kepada Nasrani. Kita nyolah yang puput mereka menjadi orang-orang yang jahat. Maka Allah akan marah kepadanya urang akhirat. Anaknya akan dituntut kepadanya sampai urang akhirat. Kepadanya kata galimi anak kepadanya, hancurkan kehidupan anak kepadanya. Bukan sekedar menghancurkan di dunia, sampai di hari akhirat nanti. Nyau tanggung jawab kepadanya. Maka bimbinglah mereka sesuai dengan agama. Ibarat agama dianjurkan kepadanya semenjak ubud. Kami perintahkan kepadanya untuk diuyu sembahyang, diu jaga kepadanya,
you hilangkan sedikit, you sisihkan sedikit waktu hanya semata-mata untuk menjaga keturunan kita, menjaga anak-anak kita, maka you beda sia-siakan sebesar apapun amal ibadah yang kita lakukan. Tapi kezaliman kita kepada anaknya karena jika dilahirkan dalam keadaan suci tapi jika menjadi manusia yang durhaka kepada Allah, dia akan mengadu hari akhirat di hadapan Allah. Akhirnya gedanya bersetaan akan tamat dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berhati-hatilah gedanya dalam membimbing dan mendidik para anak-anak kita. Jagalah mereka, bimbinglah mereka, berilah ilmu agama bagi mereka sebagai semendang mudin gedanya. Korbankanlah harta kepada mereka, karena harta yang dikorbankan di keluarga itu akan menjadi emas-emas kebaikan dan sampai keluarga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para umi dan ayah-ayah sekalian, maka uronya marilah kita rubah kembali kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah setiap saat. Berdoalah untuk anak-anak kita. Hanya Allah lah yang memberi taufik, sebagaimana Allah dan lebih kebaikan kepada kita semenjak kecil kita sampai umurnya iman. Maka berdoa juga kepada anak-anak kita, mohonlah keampunan daripada Allah, perbaikilah kehidupan daripada kita, karena perjalanan kita merupakan perjalanan yang jauh, perjalanan kita perjalanan yang membutuhkan bekal yang banyak. Maka Allah sadarilah kita, jaga anak-anak kita, beri pendidikan yang baik supaya anaknya menjadi modal saham kebaikan bagi gedanya. Baik sampai gedanya hanya pernah takut kejahatan, tapi kejahatan anak akan mandun bungo kepada gedanya akibat kezaliman gedanya. Kemudian silahkan uronyo tanya berprofesi pemantau, jadi hanjir keperhambat bagi gedanya. Silahkan Allah memberikan apapun kepada kita, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemiskinan kepada gedanya. Kemiskinannya adalah dihambat gedanya untuk mencari emas, kemiskinannya adalah dihambat gedanya daripada mencari amal-amal kebaikan. Biarpun gedanya hidup dalam keadaan miskin, tidak sedikit para rasul-rasul Allah diberikan oleh Allah kemiskinan. Karena apa kan? Udah gedanya dalam keadaan miskin. Setiap ruh yang didubit pada minta harta hekat, ruh yang didubitnya adalah menjadi tebusan daripada dosa-dosa kita. Ruh yang didubitnya yang akan dikumpulkan oleh para malaikat-malaikat sebagai kesaksian. Yang penting gedanya ikhlas, berjuang mencari rezeki hanya semata-mata untuk yang diberikan, untuk yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menaksib dengan kehebatan yang diberikan oleh Allah. Apabila Allah memberikan kekayaan kepada kita, sisihkanlah kekayaan itu untuk kebaikan. Karenanya yang tinggal lagi Tuhan sampaikan, jangan merasa takut. Baik ya kita kita berikan kebaikan, walaupun kebaikannya, walaupun sedekahnya untuk keluarga kita, walaupun sedekahnya untuk rumah tangga kita, walaupun sedekahnya untuk anak kita, tapi berikanlah kemanapun. Sisihkan sedikit waktu, sisihkan sedikit harta, walaupun uronyo oleh kita, duknale yang kita pakai untuk kehidupan duniawi, duknan kita sisihkan sedikit harta untuk kebutuhan ukhrawi kita, karena perjalanannya adalah perjalanan yang jauh. Berhasil dengan profesi-profesi yang lain kita, yang sudah pegawai, yang sudah dokter dan sebagainya, silahkan. Mantang posisi yang lebih di Allah, yang selaku rumah tangga, ibu rumah tangga, selaku orang yang bekerja di luar, maka maka posisi akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan posisi kepada kita, tapi jadikanlah yang sebagai ajang amal bagi kita, sebagai raya posisi kita, semakin luas ajang amal kebaikan bagi kita. Tanya orangnya ada di urung tertuhro, maka jadikanlah tertuhronya sebagai amal kebaikan bagi kita. Semakin raya ulang gunanya kata kuasai sepero, maka seperonya semakin bertambah amal ibadah. Silahkan dengan profesi masing-masing. Oh, dia sudah perawat, sudah dokter dan sebagainya. Dengan keperawat gunanya, dengan dokter gunanya berikan obat ke tirauring sehingga tirauring yang sehat di ibadah negara-negaranya juga akan menjadi amal ibadah. Maka ikhlas mulai beruh kahai ulung si bahagia. Aduh,
bak menjaga anak sampai gumi ke di rumah tu pula menyebutnya menyuruhnya sia-siakan anak didik itu, maka kita telah menghancurkan mereka. Maka katanya harus tabayun segala iruh orang tua mereka yang selamanya telah berjuang untuk anak, tapi akhirnya anak didikan hidayahnya salah. Maka berjuanglah untuk agama, berdoalah kepada Allah setiap saat, setiap malam, bertobatlah kepada Allah, menjaga diri kita daripada maksiat, jangan lalai dengan kehidupan dunia, pulang udip kita ke akhir masa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita, Allah nabi kita kepada orang-orang yang selalu menghadiri majlis-majlis ilmu sebagai tebusan daripada dosa kita. Dan sisihkan sedikit waktu untuk agama, dan sisihkan sedikit harta untuk agama sebagai bekal kita untuk menuju hari akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.